Ketua DPC Gerindra pukul kader PDIP di Semarang. Partai besutan Prabowo Subianto itu langsung putuskan kadernya bersalah dan jatuhkan sanksi partai. Ya, Partai Gerindra bergerak cepat dengan gelar sidang etik terhadap Ketua DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso. Joko Santoso terbukti bersalah karena memukul kader PDI Perjuangan. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habibur Rahman mengatakan sidang etik dilakukan terhadap Joko Santoso karena Partai Gerindra memiliki aturan yang mengikat terhadap para kadernya. Itu dia, kita mengingatkan kepada kader-kader Gerindra pesan dari Pak Prabowo agar mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di situ ada juga ya soal ikrar jati diri kader Partai Gerindra harus bersikap sopan, rendah hati dan disiplin. Ya, disiplin itu termasuk dalam mengendalikan emosi. Kronologi pemukulan. Habibur Rahman menjelaskan sidang etik perdana yang digelar itu ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terjadi. Dari informasi yang diperolehnya, kata Habibur Rahman, pihaknya mendapat laporan bahwa Joko Santoso mendatangi rumah korban yang merupakan kader PDIP karena terkait masalah bendera. Saat memasuki rumah kader PDIP tersebut, Habibur Rahman menyebut Joko langsung membentak kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Setelah menggelar sidang etik, kata dia, Partai Gerindra memutuskan memberikan sanksi berupa mencopot jabatan Joko Santoso sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Nah, intinya majelis sudah tadi bersepakat, 5 anggota majelis menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah. Adapun kesalahan yang dilakukan Joko, kata Habibur Rahman, yakni melanggar pasal 68 anggaran rumah tangga Partai Gerindra, yaitu soal jati diri kader Gerindra yang harus berperilaku sopan, rendah hati dan disiplin. Nah, itu sudah cukup bagi kami untuk menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah dan diberikan sanksi cukup berat, diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Namun demikian, Habibur Rahman menambahkan terkait dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Joko, pihaknya tidak mempunyai kewenangan. Nah, itu terkait persoalan tuduhan penganiayaan, ya. Sampai sejauh ini kami belum mendapatkan keterangan saksi tersebut dan itu memang di luar kewenangan kami karena merupakan ranah pidana. Dia menuturkan, terkait penganiayaan ada 2 versi laporan yang ia dapat. Pertama disebutkan terjadi penganiayaan, namun versi lain menyebutkan tidak terjadi kontak fisik. Ada 2 versi. Kalau kami baca di media, ada yang mengatakan terjadi penganiayaan, sementara ada versi lain. Beberapa saksi menyatakan tidak terjadi kontak fisik. Kami tidak punya kewenangan untuk menilai keduanya. Kami serahkan supaya agar ya nanti aparat penegak hukum bisa bekerja secara profesional. Jika memang bersalah dinyatakan bersalah, tapi jika tidak bersalah jangan dinyatakan bersalah. Selain itu, Habibur Rahman menambahkan bahwa kadernya hanya dicopot sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Semarang. Sebelumnya, video pemukulan yang diduga dilakukan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah, Joko Santoso terhadap kader PDIP, Suparjianto 58 tahun, beredar di media sosial. Ternyata, kejadian pemukulan itu terjadi di Jalan Cumi-Cumi 4, Kelurahan Bandar Harjo, Semarang Utara, Kota Semarang, Jumat 9 September 2023 malam. Suparjianto melaporkan apa yang dialaminya ke SPKT Polda Jateng didampingi oleh Ketua Korlap PDI Perjuangan Bandar Harjo, Comet. Dalam video rekaman CCTV yang beredar, terlihat sosok yang diduga Joko Santoso menunjukkan gestur marah kepada seorang warga. Beredar kabar, Joko Santoso yang juga merupakan anggota DPRD Kota Semarang melakukan aksi pemukulan terhadap tetangga rumahnya yang merupakan seorang kader PDI Perjuangan bernama Suparjianto, 58 tahun. Korban pun mengalami luka di pelipis kanan. Aksi pemukulan tersebut diduga dipicu masalah pemasangan bendera PDI Perjuangan.